teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nah, mungkin dari kemarin aku itu kebanyakan kontennya tentang pembelajaran ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar apa itu distribusi frekuensi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja langsung ke materinya. Ya, yang pendahuluannya ini kita akan ngebahas tentang pengertian distribusi frekuensi dan pentingnya distribusi frekuensi dalam analisis data. Mungkin nggak ini aja, tapi nanti ada jenis distribusi frekuensi, langkah-langkah membuat distribusi frekuensi, grafik distribusi frekuensi, dan contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, oke, kita langsung masuk di pengertian distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Suatu penyajian data dalam bentuk tabel yang menunjukkan bagaimana data tersebar dalam kelas-kelas tertentu. Distribusi ini digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data dengan lebih mudah, terutama dalam statistik. Distribusi ini terdiri dari apa? Terdiri dari kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval itu rentang nilai data yang dikelompokkan. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah data yang masuk dalam kelas interval. Selanjutnya, batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai minimum dan maksimum dalam setiap kelas interval. Selanjutnya, tepi kelas. Tepi kelas itu nilai batas yang membatasi antar kelas interval. Dan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi yang dikumpulkan secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang pengertian distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang distribusi frekuensi sangat penting dalam analisis data. Kok bisa sangat penting? Karena membantu dalam berbagai aspek, antaranya mengorganisir data, membantu menyusun data dalam bentuk yang lebih struktur dan mudah dibaca, mengelompokkan data dalam kelas-kelas untuk mengurangi kompleksitas, memudahkan interpretasi, memudahkan dalam melihat pola tren atau distribusi data, membantu memahami bagaimana data tersebar dalam suatu rentang nilai, identitas karakteristik data, menunjukkan pusat data seperti mean, median, dan modus. Selanjutnya, memudahkan analisis variabilitas dan penyebaran data, membantu dalam pengambilan keputusan, berguna dalam analisis statistis untuk penelitian atau bisnis, membantu dalam peramalan dan pengambilan keputusan berbasis data, visualisasi data, dan yang terakhir dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, histogram, poligon, frekuensi, atau diagram, atau GIF, sehingga lebih mudah dipahami. Apa aja jenis distribusi frekuensi? Jenis distribusi frekuensi itu ada 4. Yang pertama, absolut. Apa itu absolut? Biasanya menampilkan jumlah kemunculan suatu data. Yang kedua, relatif. Biasanya menggunakan presentasi persen dari total data. Yang ketiga, kumulatif, menampilkan jumlah data secara bertahap. Dan yang terakhir, histogram, penyajian dalam bentuk grafik batang. Nah, kali ini kita masuk ke langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkahnya mudah. Yang pertama, mengumpulkan data, menentukan rentang data. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas. Yang selanjutnya, menghitung kelas. Yang selanjutnya, menghitung lembar kelas. Yang terakhir, menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, kita sekarang masuk di grafik distribusi frekuensi. Itu ada 3 ya bentuknya. Dia bentuknya histogram seperti ini. Yang kedua, poligon frekuensi seperti ini. Terus yang ketiga dan terakhir itu bentuknya OGIF. OGIF itu apa? Ini seperti ini. Dia kayak kurva frekuensi kumulatif gitu. Nah, kita udah masuk di contoh tabel distribusi frekuensi. Oke, ini contoh tabelnya ini kita ngambil dari data nilai ujian matematika dari 30 siswa. Nah, kelas interval itu 40 sampai 49, frekuensinya 3 ya. 50 sampai 59, frekuensinya 5. 60 sampai 69, frekuensinya 8. 70 sampai 79, frekuensinya 7. 80 sampai 89, frekuensinya 5. 90 sampai 99 itu frekuensinya 2. Jadi totalnya 30 frekuensi. Nah,
ini kita udah masuk ke akhirnya. Jadi kesimpulannya dari awal pengertian sampai contoh tabel distribusi frekuensi itu, kesimpulannya itu kita ngerangkum pentingnya distribusi frekuensi dan manfaat dalam analisis data. Jadi segitu aja videonya. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. See you in the next video. Bye.